Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Sungguh sangat indah jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan yang sangat indah ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu, dan terlebih kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kiranya firman yang kami dengar pada hari ini akan menguatkan kami, menghiburkan kami, meneguhkan kami, mengajar, mendidik, dan memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi setiap kami anak-anak-Mu yang hadir maupun yang menyaksikan melalui video ini. Urapi kami semua Tuhan, sehingga firman ini benar-benar akan bekerja dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih, kami mengandalkan pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya memberikan satu judul, datang kepada Tuhan Yesus. Ya, datang kepada Tuhan Yesus atau marilah kepadaku. Ya, saya mengutip ayat firman Tuhannya. Katakan di sana, marilah kepadaku. Sebab di dalam Matius, Injil Matius pasal 11 ayat 28, di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah suatu undangan yang diberikan oleh Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita kepada semua orang tentunya. Tetapi pada hari ini saya akan berbicara buat saudara. Firman Tuhan ini ditujukan bagi kita semua, tidak terkecuali saudara. Tuhan mengundang kepada kita. Nah, sangat disayangkan jikalau kita tidak merespon akan undangan daripada Tuhan Yesus. Sebab Yesus sendiri yang mengundang kita. Dan kita tahu bahwa kalau Tuhan Yesus yang mengundang kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Nah saudara, ya, marilah kepadaku semua, ya, yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji nama Tuhan. Nah, di dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, saya percaya ada banyak orang yang saat ini merasa letih, lesu, ya, dan berbeban berat. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan juga, mereka yang mengalami letih, lesu dan berbeban berat. Mungkin karena pekerjaannya, ya, yang di PHK, atau mungkin sudah tidak lagi bekerja sepenuh waktu, hanya bergilir begitu, ya, sehingga itu merupakan satu beban, ya, letih, lesu yang menyebabkan letih, lesu dan berbeban berat. Atau bahkan mereka yang masalah keuangannya pun juga tentunya akan berkaitan dengan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini sangat indah sekali buat kita. Ya, marilah kepadaku engkau atau semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara, undangan daripada Tuhan Yesus ini kita patut responi, ya. Kita patut bersyukur jikalau Tuhan mengundang kita. Berarti Tuhan memperhatikan kita anak-anaknya, supaya kita datang mendekat pada Tuhan Yesus, ya. Sebab janjinya Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Puji nama Tuhan. Poin yang pertama, ya, poin yang pertama, datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Jangan datang kepada yang lain. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang-orang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau kita ada sesuatu hal
Ya, kita datangi hanya kepada Yesus saja, kepada Tuhan, sebab Dialah sumber segala jawaban bagi segala masalah dan persoalan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 2 di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ya, Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji nama Tuhan. Dan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8a, di sana dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, di dalam menghadapi kondisi seperti saat ini, kita harus dapat tenang, ya, supaya kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa yang kita naikkan. Ya, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Saudara, di dalam menghadapi situasi yang sulit, ya, apapun juga saudara, ya, mungkin saudara tadi saya katakan menghadapi pandemi COVID-19 ini, saudara menganggap ini sesuatu masalah yang sulit, saudara. Mari, firman Tuhan mengatakan kepada kita, datang pada Tuhan Yesus saja, sebab di sanalah kita akan mendapatkan ketenangan. Kita membutuhkan ketenangan supaya kita dapat berdoa. Ya, supaya kita dapat berdoa, saudara. Sebab bersama dengan Tuhan Yesus, ya, kalau kita melalui doa itu berarti kita akan mengikut sertakan Yesus dalam segala masalah yang kita hadapi. Di saat kita berdoa, kita berarti merasa tidak mampu dengan kekuatan kita, dan kita mengandalkan Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Maka disitulah saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada satu masalah pun yang berat, tidak ada satu persoalan pun yang sulit, tidak ada satu persoalan pun yang sukar. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita dengan kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tenang di dalam menghadapi situasi seperti ini, dan supaya kita dapat berdoa. Di saat kita berdoa, ada satu penyertaan Tuhan yang akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua, janjinya Dia akan memberi kelegaan. Ya, janjinya Dia akan memberi kelegaan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang berjanji adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, yang berjanji bukan manusia biasa. Yang berjanji adalah Tuhan yang menciptakan seisi dunia ini, yang tahu persis tentang kondisi kita, yang tahu persis tentang persoalan yang kita hadapi. Sebab Dia juga yang menciptakan kita. Jadi Dia ngerti, tahu benar apa keadaan kita, apa persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu saudara, di dalam bagian yang kedua ini saya katakan, janjinya Dia akan memberi kelegaan. Saudara, kita tinggal pegang saja janji Tuhan itu. Sebab kita percaya kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Puji nama Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, pemazmur mengajak pada kita, ya, mengingatkan kepada kita, di saat di dalam lembah kekelaman pun, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak perlu takut di dalam menghadapi kondisi yang seperti saat ini, saudara. Tetapi tentunya sebagai anak-anak Tuhan kita taat, ya, akan aturan pemerintah, ikuti protokol kesehatan. Saya percaya saudara, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Ya, puji nama Tuhan. Inilah yang dapat membuat kelegaan bagi kita dalam segala hal bagi kita. Sebab di saat kita datang mendekat kepada Tuhan, maka penyertaannya akan semakin nyata bagi kita. Sehingga kita tidak perlu takut di dalam menghadapi
kondisi apapun, di dalam menghadapi bahaya apapun, seperti pemazmur sampaikan di dalam Mazmur 23 ayat 4 ini. Saudara, puji nama Tuhan, itu janji yang diberikan oleh Tuhan buat kita, anak-anaknya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus tenang di dalam menghadapi situasi yang seperti ini, saudara. Jangan kita ikut terpengaruh dengan kondisi, ya, dengan orang-orang sekitar kita. Kalau mereka mungkin dengan kebingungan, mereka dengan ketakutan, mereka dengan kekhawatiran, ya wajar. Mereka tidak memiliki Tuhan yang senantiasa menyertai, Tuhan yang berjanji bagi kita. Puji nama Tuhan. Mari kita pegang janji Tuhan itu yang disediakan bagi kita, anak-anaknya. Ya, bagian yang ketiga, iblis berjalan keliling. Ya, firman Tuhan mengingatkan iblis berjalan keliling. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oh, haleluya. Kita bersyukur, saudara. Firman Tuhan sangat indah mengingatkan kepada kita. Kita harus sadar dalam kondisi yang seperti ini. Ya, saya percaya, saudara, iblis sedang memanfaatkan kondisi seperti ini. Masa pandemi 19 ini dimanfaatkan oleh iblis supaya anak-anak Tuhan juga merasa khawatir, anak-anak Tuhan merasa takut, ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kalau saudara renungkan ayat firman Tuhan ini sungguh-sungguh, saudara, iblis hanya seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya dia hanya menakut-nakuti saja, ya, membuat anak-anak Tuhan supaya gemetar, membuat anak-anak Tuhan supaya khawatir. Dia hanya mengaum-ngaum saja, saudara. Nah, kamu akan tidak bisa makan, kamu tidak akan bisa beli sesuatu, ya, kamu akan kelaparan. Itu bisikan-bisikan dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang memanfaatkan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Namun firman Tuhan tadi katakan, tinggal tenang, ya, supaya kita berdoa. Saat kita berdoa ada kekuatan, ada penyertaan Tuhan yang semakin nyata. Puji nama Tuhan. Saudara, ingat, iblis hanya bisa mengaum-ngaum, ya, mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, tetapi ini juga merupakan satu awasan bagi kita. Sebab firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa iblis terus sedang bekerja, sedang berjalan keliling untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Nah, orang-orang yang dapat ditelannya adalah orang-orang yang tidak suka beribadah, tidak suka berdoa, yang tidak suka merenungkan firman Tuhan, tidak suka membaca firman Tuhan, tidak suka merenungkan firman Tuhan. Saudara, itulah yang akan menjadi yang dikatakan orang-orang yang dapat ditelannya. Tetapi saya sangat percaya, saudara, jikalau saudara tetap setia di dalam beribadah, ya, di dalam setia beribadah baik melalui online maupun offline, ya, melalui audio ataupun video, saudara tetap setia datang beribadah kepada Tuhan, saudara, dan saudara tetap setia berdoa, ya, seperti apa yang diajarkan beberapa waktu yang lalu. Daniel pun juga orang yang setia berdoa, ya, 3 kali di dalam sehari. Saudara, mari lakukan itu, saudara. Mari sadarlah dan berjaga-jagalah. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya saudara dan saya sadar dan berjaga-jaga. Ada lawan kita, ya. Firman Tuhan katakan tadi di dalam ayat yang sebelumnya, ya, tadi, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Ya, firman Tuhan mengingatkan bahwa iblis adalah lawan kita, ya, lawan kita, sehingga kita jangan memberi kesempatan sedikit pun kepada iblis. Jangan kompromi dengan iblis, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, lawanlah dia, ya, lawanlah dia. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, mari orang-orang yang
tidak setia beribadah kepada Tuhan, tidak setia di dalam berdoa, dan tidak setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, itulah orang-orang yang katakan firman Tuhan yang akan dapat ditelannya. Oleh sebab itu saudara, melalui renungan firman Tuhan pada siang hari ini, saya berharap saudara akan merasa menjaga, aku tidak mau menjadi orang yang dapat ditelan oleh iblis. Saat saya setia beribadah, saat setia berdoa, saat saya setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka iblis itu hanya mengaum-ngaum saja. Iblis hanya mengaum-ngaum saja, tetapi dia tidak dapat melakukan sesuatu kepada anak-anak Tuhan yang setia beribadah, yang setia berdoa, dan setia merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagian yang keempat, inilah bagian yang keempat saudara, lawanlah iblis. Wah, katakan lawanlah iblis. Itu bagian yang keempat. Sebab firman Tuhan dengan jelas, nanti saya akan bacakan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Sekali lagi, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Puji nama Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 9, di sana juga dikatakan, lawanlah dia, lawanlah iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Puji nama Tuhan. Dari kedua ayat ini saudara, kita diingatkan bahwa iblis itu harus kita lawan. Kita bukan lagi bertahan saudara, kita bukan lagi berdiam diri, tetapi kita harus melawan saudara, melawan iblis. Sebab apa? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita sudah diberikan kuasa, kita sudah diberikan kuasa. Firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat 17, di sana dikatakan, ayat ini sering sekali kita baca, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Perhatikan, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Sampai di sini. Sekali lagi, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Percaya pada siapa? Percaya pada Tuhan Yesus, yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan tanda-tanda itu diberikan kepada saudara dan saya, yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Puji nama Tuhan saudara. Nah saudara, kuasa itu sudah diberikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita setiap orang-orang percaya. Bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk penginjil, bukan untuk pendeta, tetapi semua orang percaya sudah diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Melawan si iblis. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita tunduk kepada Allah dan memiliki iman yang teguh. Artinya apa saudara? Kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan, dan dengan memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang mempercayai bahwa kuasa Tuhan sanggup mengalahkan kuasa iblis. Saudara, disitulah maka saat kita melawan iblis, kita akan berkemenangan. Firman Tuhan juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 14 dikatakan di sana, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Haleluya saudara. Saudara, jadi saudara, mari sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita bukan hanya bertahan saudara. Memang kita tenang itu supaya kita bisa berdoa, tetapi di dalam menghadapi segala tipu daya iblis, kita harus lawan dia. Kita harus lawan dia saudara. Jangan beri kesempatan sedikit pun oleh iblis untuk melemahkan kita, untuk mengendorkan semangat kita. Bersama dengan Tuhan, kita pasti berkemenangan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini
akan menjadikan satu kekuatan bagi kita. Situasi boleh terjadi, ya, kondisi boleh terjadi, ya memang kita juga berdoa tentunya minta supaya masa pandemi ini supaya cepat berlalu. Tetapi saudara, di dalam menghadapi situasi seperti ini, mari biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini akan menjadikan satu kekuatan pada kita. Sekali lagi, jangan menjauh dari Tuhan, tetapi semakin mendekat kepada Tuhan, ya, semakin mendekat pada Tuhan. Dan ya tenang supaya kita bisa berdoa, dan di situ ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Lawan dia, kita percaya janji-janji Tuhan. Kita tidak perlu takut menghadapi bahaya apapun juga, seperti yang pemazmur katakan pada hari ini. Terima kasih, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang sudah menciptakan segala isi dunia ini, yang memampukan kami untuk menghadapi situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Yalah, melalui firman-Mu ini Tuhan, kami akan terus semakin mendekat dengan Engkau Tuhan. Oh, di saat kami setia beribadah kepada Tuhan, di saat kami semakin setia berdoa, di saat kami setia untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu, kami percaya ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sadar bahwa kuasa iblis sedang berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Namun kami percaya, di saat kami setia beribadah kepada Tuhan, setia berdoa, setia membaca dan merenungkan, melakukan firman-Mu, maka iblis hanya akan mengaum-ngaum saja. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut sebab kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan melawan segala kuasa iblis, segala tipu daya iblis dalam bentuk apapun juga. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menghadapi segala tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun juga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah menyaksikan video ini, biar kiranya ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu, jikalau saat ini mungkin ada yang sakit, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya darah-Mu yang berkuasa menyucikan kami, bilur-bilur-Mu yang berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati mereka di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, pelayanan mereka dan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih. Tolong dalam segala pergumulan, persoalan apapun yang dihadapi. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan menyertai dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya hanya sekali lagi mengingatkan terus jaga protokol kesehatan, ya, untuk selalu memakai masker, khususnya pada saat kita keluar rumah, ya. Dan tentunya jangan keluar-keluar kalau tidak sangat perlu sekali. Kemudian sering cuci tangan, ya, memakai sabun, dan jaga jarak dengan siapapun juga. Hindari kerumunan-kerumunan. Puji nama Tuhan, saya percaya Tuhan akan melindungi kita. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.